Barangkali pada kesempatan ini kami dari tim hukum Merah Putih akan menyoroti beredarnya berita hoax di masa tenang. Yang pertama adalah pernyataan seseorang yang katanya mengaku ahli militer, di mana membawa-bawa masalah korupsi dalam kaitan ini. Terus yang kedua, masalah film Dirty Pot yang sekarang lagi beredar. Terus yang ketiga, masalah pemukulan yang berlangsung di JIS yang katanya informasinya disuruh oleh seorang jenderal. Nah, ini menurut saya dari 3 berita ini kan menurut saya lucu karena kenapa? Kenapa ini bisa di-blast atau diberitakan? Ini di masa tenang. Harusnya kan semua orang bisa menyikapi bahwa di masa tenang ini kan nggak boleh memberitakan hal-hal yang menurut saya itu di dalam kampanye udah selesai gitu Terus juga berkaitan dengan masalah katanya tuduhan-tuduhan korupsi. Wilayahnya kan bukan untuk di-blast ke media, ditujukan kepada masyarakat, bukan. Itu kan wilayah laporan. Wilayah laporan, kalau kita lihat di dalam masalah kriteria hukumnya, itu kan ada 3 lembaga, KPK, Mabes Polri, atau juga mungkin kejaksaan. Kalau korupsi kan bisa dilakukan di sana. Kenapa nggak dibuat laporan? Kenapa kok di-blast? Kan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyerang paslon tertentu. Dan menurut kami dari tim hukum Merah Putih ini sangat tidak fair. Ini sangat tidak elegan hal-hal yang seperti ini. Karena harusnya masa tenang itu kita harus menghormati apa yang sudah dikerjakan di dalam kampanye-kampanye tersebut. Terus berkaitan dengan masalah film yang tadi saya sudah sebutkan. Ini juga kan lucu. Kenapa diputar pada saat masa tenang? Kenapa tidak kemarin-kemarin diputar? Tujuannya apa juga? Loh, kan sesuatu yang menjadi aneh kok berurutan satu dengan yang lainnya. Dan menurut persoalan-persoalan hukum yang berkaitan dengan masalah ini kan seperti berita hoax yang mau disebarkan. Apalagi kalau dilihat potongan-potongan film yang ada di situ, itu sesuatu yang menurut saya nggak masuk akal. Salah satunya ada binatang yang diharamkan itu yang diangkat-angkat atau yang digendong-gendong. Seperti hal-hal yang menurut saya juga ini menarasikan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ini kan nggak boleh begini seperti ini. Terus yang ketiga, masalah pemukulan terhadap petugas yang ada di JIS. Dan ini juga nggak fair. Karena kenapa? Setelah kami amati video yang ada dan beredar itu nggak jelas kok. Harusnya kalau seandainya memang betul-betul terjadi pemukulan, ditunjukin dong orang yang memukul itu siapa. Terus juga yang mengamankan juga itu siapa, itu harusnya dijelasin. Ini hanya cuma narasi, disuruh oleh seseorang diberi upah. Tentunya dalam kaitan ini kita juga akan menyikapi, mungkin nanti kita akan membuat laporan polisi. Karena berita-berita yang kami anggap itu adalah berita hoax, kita akan mengambil sikap. Dan saya juga kami menghimbau dari tim hukum Merah Putih, hormati masa tenang ini untuk menuju bagaimana Pilpres atau pencoblosan nanti tanggal 14 Februari 2024 ini berlangsung dengan aman, damai, dan juga lancar. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Baik sedikit kami memberikan tambahan, karena ada beberapa potongan film dari Dirty Pot itu mendiskreditkan lembaga negara. Nah, terkait dengan pemilihan kepala daerah secara keseluruhan atau mungkin yang kita sebut kemarin PJ Nah, penjabat salah satu kepala daerah. Nah, itu kan sudah disetujui oleh DPR secara legislatif, lembaga legislatif dan lembaga eksekutif itu pemerintah. Kalau memang dalam potongan-potongan film tersebut menyatakan mendiskreditkan lembaga, berarti secara keseluruhan DPR juga bersalah di sini. Berarti DPR telah bekerja sama menyatakan pemilu ini tidak baik. Pemilu ini sudah direncanakan.
pemilu ini sudah diatur sedemikian rupa agar memenangkan salah satu paslon. Nah, sedangkan kepala daerah ini kan sudah kalau tidak salah itu tahun 2020 itu sudah disetujui bahwa nanti kepala daerah akan dipilih secara keseluruhan tiap daerah atau dia biasa disebut pemilu serentak. Nah, masa gara-gara pemilu serentak mendiskreditkan lembaga-lembaga negara. Bahkan mohon maaf, di sini menyebutkan lembaga kepala negara, bahwa kepala negara sudah ikut serta melegitimasi untuk memenangkan salah satu paslon. Wah, ya kenapa ya? Jangan terlalu naif begitu. Dalam film Dirty Vote ini kita juga menekankan ada 3 ahli hukum tata negara. Kalau memang dalam proses-proses bernegara kepala negara itu melakukan kesalahan, ada proses yang harus dilalui. Kan mereka ini kan ahli hukum tata negara yang katanya hebat, yang sudah terkenal, punya nama besar. Ngapain dijadiin film? Secara tidak langsung itu melegitimasi, mendiskreditkan pemerintah yang sudah berjalan dengan baik. Kami sebagai tim hukum Merah Putih ya sangat menyayangkan. Sebagai ahli hukum tata negara ini minggu tenang loh. Kalau memang tidak suka, tidak senang, ada proses bernegara yang sudah harus dilalui. Ngapain kita mengajarin ikan berenang? Kan mereka lebih paham. Kan mereka katanya ahli hukum tata negara yang sudah punya nama besar. Masa mendiskreditkan katanya DPR dan lembaga pemerintah sudah bekerja sama untuk mendiskreditkan, mengatur secara masif pemilu ini dengan untuk memenangkan salah satu paslon, atau yang kasarnya disebut itu dalam film untuk memenangkan salah satu paslon yang akan melanjutkan program-program pemerintah yang lagi berjalan sekarang. Itu kan dalam isi filmnya. Mungkin demikian. Kami tambahkan, apapun pendapat Anda profesor botak sekalipun, harus melihat dan mendengar suara rakyat. Karena rakyat adalah juru yang paling adil dan paling objektif. Sejauh mana Anda mempengaruhi dengan cara provokasi seperti ini, kami yakin tidak pernah akan laku. Karena masyarakat bisa melihat bukti dan mereka juga punya cara untuk mengadili kita semua yang katanya intelek. Karenanya kami mohon dalam minggu tenang ini, dalam hari-hari tenang ini adalah supaya kita tidak mengeluarkan statement-statement yang kiranya isinya mengandung 1, permusuhan, 2, provokasi, 3, jangan sampai masyarakat diajak untuk beropini seolah-olah semua lembaga penyelenggara pemilu ini harus tidak diakui, atau katakanlah kita anggap bahwa di sini kita degradasi. Apa tujuannya? Mau turun ke jalan, bikin keributan setelah nanti, kalau seandainya nanti ada setelah pemilu selesai. Jadi tidak akan mengakui hasilnya. Jadi tolonglah negara ini dibangun dengan biaya, dengan tenaga, dan dengan pikiran yang begitu rupa. Lembaga-lembaga ini adalah lembaga negara yang sah. Bukan satu orang yang menunjuk, tapi ini dilakukan oleh semua lembaga yang terkait. Karenanya kita harus terima apapun keputusan rakyat. Jadi itulah pesan-pesan yang kami bisa sampaikan. Jangan membuat berita hoax, jangan membuat berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya. Apalagi kita lihat juga narasi yang dibangun oleh mereka itu bukan orang-orang yang sembarangan, orang-orang yang intelektualnya juga tinggi. Jadi dalam konteks ini, mari di masa tenang ini, ya, berkaitan dengan pemilu dan pilpres ini bisa berjalan dengan baik, dengan aman, tentram, sampai nanti penyelenggaraan pemilu berlangsung tanggal 14 Februari 2024. Ayo kita jaga untuk keutuhan bangsa dan negara. Dan kita hormati siapapun presidennya, siapapun caleg yang terpilihnya. Kita hormati itu. Itulah pilihan rakyat yang akan disajikan untuk menyongsong 5 tahun ke depan kepemimpinan bangsa dan negara ini. Terima kasih.